di pekan kemarin, cuman karena kita mungkin sedikit banyak sibukan terkait dengan profesi KMB yang karena rumah sakit belum bisa menerima sepertinya, sehingga profesinya dirubah, ada yang pakai sistemnya online. Jadi dan stase KMB ini ternyata didahulukan, dan sebetulnya memang seperti biasanya seperti itu. Untuk tahun lalu itu kalau nggak salah 3 minggu, tahun ini dicoba 2 minggu terlebih dahulu, apakah nanti ditambah atau tidak. Bertepatan juga kami ada blok KMB di kakak tingkat, sehingga agak ribet ya, dan saya kebetulan juga ngajar, ada kalau nggak salah mata kuliah, insya Allah yang pertama kemarin. Sebetulnya ini mungkin kontekstual aja, bahwasanya perawat dalam farmakologi memang ada peran sih, walaupun tidak banyak. Karena kalau yang buat resep itu tentu saja dokter, bisa dokter umum, dokter gigi maupun dokter hewan, ya apalagi dokter spesialis tambah sangat bisa. Ya, sebetulnya kita dalam hal ini perawat boleh nggak membuat resep, belum setegas dibandingkan dengan profesi-profesi yang saya sebutkan tadi. Kalau dokter hewan ataupun dokter gigi itu sangat tegas diperkenankan. Tapi kalau keperawatan sih sebetulnya mungkin dasarnya belum terlalu tegas, ya. Tapi juga misalnya secara logika, kalau kita misalnya nggak boleh, bayangin sementara kalau kita masuk ke warung beli obat tanpa resep itu boleh. Atau misalnya bayangin kalau hal ini misalnya farmasi apoteker ternyata terlalu strict, tidak boleh membeli obat tanpa resep. Nah, bayangin kalau misalnya kemudian misalnya obat-obat biasa bebas, terus kemudian dia harus pakai resep. Sehingga memang di keperawatan itu memang agak sedikit sulit saya nemukan, tapi setahu saya pernah baca bahwasanya boleh untuk perawat praktisi. Artinya perawat juga bisa menuliskan resep untuk mereka yang perawat yang betul-betul praktisi. Perawat praktisi artinya perawat yang berpraktek, yang buka plang. Ya sebetulnya ini kalau nggak salah minimal harus terregister. Ya, makanya kita sekarang kan pakai uji kompetensi, nanti kalau sudah uji kompetensi, terus kemudian bisa ngurus SIP, bukan, sebelum SIP, kita bisa ngurus perawat yang terregister, ya. Jadi kita bisa mempunyai semacam SIM lah, terus kemudian bisa ngurus ke SIP, surat izin praktek, ya, atau surat izin PP yang kedua, yaitu surat izin praktek perseorangan, kalau salah. Ada macam-macam, itu nanti bisa dibahasnya kalau nggak salah di kredensialing. Ya, jadi perawat ini bisa. Mohon maaf saya tidak terlalu menguasai karena ya saya sendiri sampai sekarang bukan perawat praktisi, ya mungkin saya perawat akademisi, jadi ngajar. Ya, memang sedikit juga masih menjadi kendala untuk mencari contoh-contoh perawat yang berpraktek. Dalam terkaitannya itu, ternyata peran perawat bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan obat. Karena memang obat itu obat kimia, salah satunya tentu saja akan berdampak, bahkan salah satunya adalah sampai tidak tertutup kemungkinan sampai adverse effect atau efek samping obat. Bahkan obat itu pernah saya dulu ingatnya obat itu adalah racun. Jadi tentu saja akan bisa berdampak meracuni pada organ-organ selain organ target, ya. Karena kita ingat bahwa sebetulnya kita mengobati itu harapannya mentarget atau menyasar kepada organ yang dituju saja. Obat jantung mestinya harusnya mengatasi jantung. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan yang diatasi maunya jantung, tapi kemudian kepalanya pusing. Artinya itu bisa jadi terjadi efek samping. Yang diatasi misalnya jantung, ternyata mencreto misalnya, gangguan pencernaan, berarti efek sampingnya bisa menimbulkan diare. Yang diobati jantung, ternyata kulitnya kering, pecah-pecah, berarti dia efek sampingnya ke sistem intergumen, ya, dan seterusnya.
Dan seringkali bahkan di etiket obat nanti biasanya obat itu juga dijelaskan efek sampingnya. Maka tanggung jawab perawat juga dalam hal ini mencerdaskan pasien untuk kenal atau paham efek samping. Menguasai mengerti persoalan, bahkan di sini bersusila dan legal. Bersusila ini mungkin terjemahan dari etik, ya artinya kita juga harus legal, sah, boleh, tegas, ada dasar legasinya. Beretika, ya kalau etika itu soal baik buruk, benar salah, ya ya baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan itu adalah etika. Jadi artinya perawat juga dalam farmakologi maka juga harus beretika. Memberikan obat kepada pasien dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, dijelaskan dengan detail, itu mungkin bagian dari etik, bukan dilempar. Nih Pak, minum, ya, jangan lupa, ntar lagi saya absen, misalnya. Lah ini ngomong dengan baik bisa enggak ya? Ya jangan. Nah, terlepas misalnya perawatnya memang sedang punya masalah, kucingnya mati misalnya. Ya, jadi artinya ya enggak apa-apa, masalah pribadi jangan dibawa ke lahan klinis ya. Mempunyai kemampuan untuk mengelola, mengontrol, memberikan obat secara aman ya, termasuk ya. Bahkan obat-obat yang menjadi titik-titik kritis, misalnya obat golongan narkotika atau obat golongan G, obat keras, itu sebetulnya perlu dikelola, dikontrol, bahkan pemberikannya pun jangan basing. Tanggung jawab perawat terhadap obat, kita harus paham dengan nama obat, golongan obat ya, apakah itu golongan 1, 2 dan seterusnya, efek yang diinginkan, efek sampingnya, efek yang merugikan, bahkan sampai implikasi keperawatannya. Implikasinya apa? Mengemban tanggung jawab untuk mengajarkan dan meningkatkan derajat kesehatan. Ya, harus dicerdaskan. Bahkan kita jangan sampai, mohon maaf, kita pernah dengar misalnya semacam kasuistik yang itu sebetulnya tidak bertanggung jawab menurut saya, sudah melanggar sumpah profesi atau sudah melanggar kode etik. Mungkin pernah dengar misalnya, saya sifatnya umum saja, tidak menunjuk person to person. Ada misalnya dulu kasus Semarang yang perawat melakukan aborsi, ya entah pakai obat atau tidak, sampai kasusnya mungkin sudah lumayan banyak ya, kalau nggak salah di pucuk 20 atau enggak. Itu kan berarti nggak benar. Terus misalnya ada dokter dulu kasusnya di Jakarta misalnya, memberikan obat ternyata misalnya lebih ke arah mensukseskan program detailing. Karena mohon maaf saya juga pernah dengar misalnya kalau dokter terus mampu memasarkan obat sejumlah yang dimaui oleh perusahaan obat, misalnya melalui detailing obatnya, maka misalnya dapat bonus mobil. Nah ini kan kalau ternyata dia demi mengejar mobilnya kan bisa saja melacurkan diri. Pasien yang tidak tepat mendapatkan obat itu bisa diberikan. Nah, artinya kalau kita sebagai perawat ya punya tanggung jawab mengajarkan, jangan sampai mungkin sederhananya melacurkan diri tadi. Menemukan kasus penyakit dan menyimpulkannya, ya continuing education artinya perawat itu juga harus mengajari, bahkan salah satu jenis diagnosis keperawatan itu adalah promosi kesehatan. Belajar dengan sejawat atau profesi lain. Nah ini perawat mungkin juga harus paham, mungkin paling tidak ngertilah sedikit ilmunya tentang resep. Memang untuk yang berat nulis tadi sudah saya jelaskan, para dokter. Dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, apalagi spesialisnya tambah boleh. Ya. Yang berbuat meracik obat ternyata tidak ada perawat, ya karena memang itu kerjaan apoteker, mungkin S1 farmasi dan asisten apoteker mungkin bisa masih D3 ya, D3 farmasi. Nah, dalam resep mungkin kita sedikit mulai belajar ilmunya, itu ada isinya. Nama, alamat, nomor izin praktek dokternya, bahkan mungkin ada yang menuliskan nomor SIP-nya, surat izin prakteknya, ya.
dari dokter atau yang berpraktek tersebut. Bahkan saya pernah baca lagi juga resep perlu dicantumkan juga adalah alamat untuk pasiennya bila obat tersebut isinya adalah obat-obatan narkotika. Ya, artinya dia termasuk obat keras golongan G, maka obat-obatan yang keras tersebut maka perlu dicantumkan resep alamat pasien karena nanti misalnya untuk mengontrol, bahkan kalau mau ditambahin nomor kontaknya, yaitu siapa tahu ternyata dia menyelewengkan obat tersebut atau memalsukan resepnya tujuannya untuk kejahatan kan. Tempat tanggal lahir penulis resep, ya tadi sekali lagi kalau dia obat keras, misalnya narkotika, bahkan ditambahkan dengan alamat pasiennya, ya alamat pasiennya. Ada lagi subscriptio, ya nggak tahu ya, mungkin nanti belajar, moga-moga saya kalau nggak salah ada contoh gambarnya. Nanti ada tanda R, mungkin singkatan dari resep pada bagian kiri. Jadi jangan kaget kalau nanti ada resep selalu ada tulisan R. Ya R itu bisa maknanya resep atau ambillah. Ya, artinya resep silakan diambil nanti kemudian digunakan sebagai penukar atau petunjuk untuk membeli obat di apotek. Falsafah dan sebaiknya ditulis tangan. Ya, sebaiknya loh ya. Karena ternyata ya juga boleh kalau sekarang di menggunakan alat cetak. Maksudnya misalnya diketik atau pakai komputer. Ya. Dulu malah resep itu identik tulis tangan, bahkan tulis tangan yang nggak bisa dibaca. Mungkin pernah dengar atau pernah ngelihat. Ya, tapi sekarang kayaknya saya berharap para dokter sudah belajar cara nulis yang bagus. Kalau di keperawatan memang kita untuk tulis tangan itu termasuk LP, LK. Ya, kalau nanti teman-teman profesi, kalau belum berubah aturannya, bahkan tadi pagi saya sempat responsi dengan tadi pagi baru ngelepas rilis ya. Tadi malam saya responsi kelompok sebelumnya, kalau tadi pagi baru ngerilis kasus untuk karena hari ini peralihan apa ya kelompok dari kelompok saya ngerilis kasus tadi pagi sekitar jam 7-an. Tadi malam saya responsi kelompok sebelumnya. Jadi artinya untuk mereka buat laporan saja juga tulis tangan. Tapi yang ini mungkin bukan tulis tangan. Ini dokter Hari ya, artinya yang buat resepnya atau yang minta Jalan Madiun nomor 15 Menteng Jakarta Pusat. Ya, ini mungkin alamatnya bahkan nomor kontak. Ini tebakan saya adalah izin dia. DU 00378 B4011 0889. Nah, ini tanggalnya dan ini semua adalah bagian dari inskripsi. Sebetulnya ini mohon maaf bukan apa ya, ini kan dokter, tapi ya kita selaku perawat sama-sama tim kesehatan di rumah sakit ya paling tidak sedikit banyak tahu lah, nggak banyak banget nggak apa-apa, sedikit jadilah. Ya, terus ini adalah invokasio ya R yang tadi resep ambil. Terus kemudian isinya preskripsio, ini ada sulfadiazin 50 mg, natrium bikarbonat 15 mg, terus atau equal ya. Terus ini baru yang misalnya yang saya sendiri sebetulnya tidak menguasai. Maksudnya ini SDD maknanya itu kalau nggak salah per hari, terus caranya dan seterusnya. Ya. Terus pro untuk siapa, terus namanya, bahkan umur berapa, alamatnya. Ini contoh yang lebih konkret, apotek misalnya FMIPA WNS, surat izin anggota atau ya apotekernya, terus surat mungkin semacam surat apa ya istilahnya surat izin dari apoteker tadi yang Kartika Apoteker. Ini alamatnya, terus nama dokter dan seterusnya, tanggalnya, terus ini resepnya. Ya, ini yang dibilang yang ini tadi, preskripsi. Ya, ada Primadol seperempat tablet, domperidon setengah tablet, CTM seperempat tablet. Nah, ini yang ini. Ya, yang sebetulnya untuk bahasa-bahasanya ini nomenklaturnya. Ya, jadi misalnya yang kayak ini.
FLA, mohon maaf saya nggak ngerti karena ini sebetulnya bahasa apoteker, bahasa kedokteran. Tapi ini misalnya AC antekonam sebelum makan, AD auris dextran itu telinga kanan, BDD bisdidai ini sehari 2 kali, BDDC sehari 2 kali 1 sendok makan, C koklear ini sendok makan. Artinya kalau ditakar sekitar 15 ml. CTH kayaknya 1 sendok teh cochlear this artinya. Itu kalau di kuantifikasi atau ditakar sekitar 5 cc atau 5. Salah. Oh iya benar. 5 ml atau 5 cc sama. DC durantikunam itu selagi makan, DTD datales dosis berikanlah dengan takaran sebanyak itu. Oke, kalau tadi di resep contohnya adalah ini. S3DD, DD tadi apa? DD. Ini adanya di BDD sehari 2 kali. DD ini 2 kali. Jadi kayaknya ini ya. Mana tadi? 3 kali 2 ya. Terus dan seterusnya lah. Enggak ngerti ya. Nanti mohon maaf. Bahwasanya ini contoh resepnya. Contoh resep. Di sini ada kesalahan. Dan setahu saya memang setelah ini digaris, ya, digaris atau dibatas ya. Bahkan ada yang digaris terus diparaf oleh si pembuatnya atau ditandatangani. Terus cuman di sini kenapa? Karena ini adalah obat yang sudah diserahkan. Artinya yang kelompok yang di atas ini obat sudah diberi. Tapi kalau yang misalnya diberikan ini siapa? Misalnya oleh dokternya. Langsung misalnya di tempat praktek. Nah, kalau yang bawah ini yang obat yang belum diserahkan. Obat yang belum diserahkan artinya mungkin di klinis tersebut belum ada atau gimana, sehingga pasiennya disuruh beli di apotek. Ya, di apotek. Kalau inskriptio isinya nama setiap obat dan komposisinya atau invokasio, tujuan pemberiannya, terus pedomannya, terutama selalu pahami kaidah 6T, ya. Walaupun kemarin sudah belajar 12T, tapi ini paling prioritas dulu yaitu di 6T. 6 tepat, pasien, diagnosis, indikasi, pemilihan obat, dosis, dan juga evaluasi. Nah, W ini waspada terhadap efek samping. Ini bahkan tata caranya, nama obat dalam resep diawali huruf besar, nomenklatur generik, ini juga untuk namanya pun itu sebetulnya ada aturannya, ditulis jelas, lengkap, atau dengan singkatan resmi. Artinya kalau harus disingkat, itu juga singkatannya juga harus resmi. Bahkan itu sebetulnya sudah ada konsensusnya. Indonesia kalau dalam luar negeri singkatnya bukan IND, jadi kalau Anda misalnya nulis Indonesia Anda singkat IND, takutnya kurang pas. Kita mungkin kalau di luar negeri singkatannya INA, ya, INA. Artinya itu sudah konsensus, mungkin bersifat mendunia dan sudah baku. Ini contoh kalau memang harus disingkat, singkatannya pun juga harus baku. INH misalnya itu untuk singkatan isoniazid. Ini salah satu obat untuk TB baru. HCT itu hidrochlorothiazid. Ya, Fasalp itu Vaseline album, Parablik ini parafin liquidum. Ya, artinya juga harus dosis obat ditulis dengan angka bulat diikuti 1. Sebaiknya dihindari angka pecahan atau desimal kalau bisa. Ya, seperti 0,2 gram lebih baik ditulisnya 200 gram. Setengah gram lebih baik ditulis 500 mg karena 1 gram itu 1000 mg. Dosis obat yang tidak lazim cantumkan QR. Artinya kuantitum rectum jumlahnya sudah tepat di belakang nama obat. Misalnya antalgin 650 mg
QR, quantitum rectum. Kenapa kemungkinan besar antalgin 650 itu tidak lazim dibandingkan antalgin 500 mg misalnya, sehingga perlu ditambahi QR. Ada lagi subscriptio, ini perintah untuk dibuat bentuk sediaan obat yang diinginkan atau jumlah yang diminta. Ini sebetulnya bahasa-bahasa mereka, MFLA, PULF, SOL, suspek, ya, emul, caps, dan seterusnya. MFLA itu misal fak, lik artis, ini campur dan buatlah menurut atau sesuai dengan sesuai dengan seninya. Jika pasien tidak menyukai BSO yang tertulis dalam resep, konsultasikan dengan preskriptor. Jumlahnya pakai Romawi. Untuk narkotika dan psikotropika sebaiknya ditulis dengan huruf, maksudnya ditulis dengan huruf lengkap, misalnya contohnya Brapsidin, ya, tablet nomor 6. Artinya 6-nya ini yang ditulis pakai huruf. Ya, untuk apa? Ya, karena ini obat keras, mohon maaf. Angka 6 ini kalau misalnya awalnya begini, cuman ditambahi 1 di belakangnya kan sudah jadi 7. Atau misalnya terhapus 5-nya ini berarti tinggal 1. Ya. Tapi kalau misalnya di sini angkanya V atau 5, kalau makna bahasa kita ternyata 1-nya hilang tapi di dalam kurungnya 6, ya kita mungkin masih bisa nebak bahwasanya itu maksudnya 6. 1-nya kayaknya kurang jelas atau terhapus. Ya, sehingga itu sebetulnya kalau Anda membuat kwitansi uang juga biasanya begitu. Misalnya 3 miliar, maka 3 nolnya 9, nanti dalam kurung 3 miliar rupiah. Sebab kalau misalnya, sebetulnya maksudnya 3 juta, 3 nolnya 6, tapi oleh lawan politikmu ditambahin 0,3, jadi 3 miliar. Bayangin kalau itu nyangkut utang. Utang kita 3 juta, ternyata sekarang menjadi 3 miliar. Apa enggak nangis Cina itu? Jadi ditulis huruf juga. Ini tadi sudah. Tanda tangan saya kira jelas, pasien, ya. Definisi obat, tentang jumlah obat yang diberikan kepada penderita dewasa untuk 1 kali pemberian dalam jangka waktu tertentu. Walaupun kemarin juga dosis obat maksudnya. Untuk mendapatkan efek terapeutik yang diinginkan dalam satuan gram. Di obat kita kenal gram, bahkan miligram, bahkan ada yang mikrogram, ya, obat-obatan kecil, dosisnya tinggi, atau satuan isi, kalau cair bisa mililiter, bahkan bisa sampai liter. Mililiter itu istilah lainnya cc. Efek obat dalam satu populasi sebetulnya tidak tertutup kemungkinan ada orang atau populasi yang sensitif. Atau sebaliknya dia justru populasi atau individu yang resisten. Resisten itu kalau bahasa kitanya kebal. Ya, kebal. Tapi alhamdulillahnya untuk yang resisten dan sensitif ini jumlahnya tidak terlalu besar. Ya, rata-rata umumnya sebagian besar individu itu yang istilahnya ya tidak resisten dan tidak terlalu sensitif. Sehingga cuman walaupun jumlahnya kecil untuk kelompok yang resisten dan yang itu bukan berarti kita boleh abaikan. Makanya selalu ya bahkan harus menjadi perhatian dalam memberikan obat harusnya dipantau. Itu mohon maaf kenapa misalnya untuk dokter-dokter praktek kemungkinan nyuntik itu semakin kecil sekarang kayaknya. Ya karena resikonya lebih tinggi dibandingkan kalau pakai oral. Sekali lagi, kalau dokter praktek potensi untuk melakukan injeksi itu mungkin lebih kecil. Ya, tebakan saya ya resikonya lebih besar. Apalagi ini pasien setelah disuntik atau berobat di klinis 15 menit kemudian selesai dia balik. Ya, maka
Kalau misalnya efek sampingnya itu setengah jam kemudian, terus setengah jam itu lagi dalam perjalanan, terus jadi tumburan bisa. Atau bahkan dia setengah jam itu sudah nyampe rumah, ternyata dia pingsannya di rumah. Ya. Nggak ada yang nolong, akhirnya nggak ketolong. Ya, maka kita tetap harus memperhitungkan bahwa ada saja individu yang mempunyai sensitivitas tinggi, ada individu yang juga resisten. Makanya dosis obat juga harus betul-betul tepat. Untuk dosis obat sendiri dipengaruhi oleh faktor obat, karena obat mungkin ada yang istilahnya apa, window terapinya kecil. Ya, artinya kan obat itu ada window terapi, ada di atasnya window terapi itu yang over atau overdosis. Terus ada lagi di bawahnya window terapi itu mungkin underdosis. Kita harus waktu memberikan obat sebetulnya dia harus di window terapi. Artinya di istilahnya bahwa di kisaran window itu jendela. Maksudnya dia di kisaran yang memang obat itu bisa menjadi terapi. Tapi tidak membahayakan pada organ target atau organ-organ selain organ target. Ya. Sebab kalau misalnya dosisnya ketinggian, maka sudah keluar dari window terapi, dia sudah naik kelas menjadi over. Artinya bisa terjadi overdosis. Pernah dengar misalnya pasien meninggal karena OD. Ya, bahasanya overdosis, walaupun mungkin tidak sebanyak dibandingkan dengan OD karena mabuk-mabukan. Ya, dia meninggal karena overdosis mabuk. Ya, syukur alhamdulillah ya semalam dapat info Presiden kita membatalkan perpres tentang pelegalan penjualan miras. Lagi heboh ya saya baca di medsos itu. Ya, karena Presiden Jokowi ternyata awalnya mengizinkan. Walaupun memang di lampirannya ada 4 provinsi yang tegas yang boleh, yaitu Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan mana satunya? Ada 4 provinsi. Tapi ternyata kalau detail dibaca lagi, provinsi-provinsi lain seperti provinsi kita Sumatera Selatan ini ternyata boleh nanti misalnya mengizinkan untuk atau melegalkan penjual belian miras dengan asal gubernurnya mengusulkan dan disetujui oleh BKPM. Artinya celah itu sangat terbuka. Kalau gubernurnya masuk angin, misalnya disuap atau ditawari sekian ratus atau bahkan triliunan rupiah, jangan-jangan ngiler juga. Ini sekarang mungkin yang lagi heboh ini saya ngikuti yang baca itu yang kasus Jakarta. Karena gubernurnya pengen melepas saham di PT Delta ya. PT Delta itu kalau nggak salah yang memproduksi salah satunya bir bintang ya kalau nggak salah. Ya, dia punya saham sekitar 25% kalau nggak salah. Nah itu justru yang menghambat adalah wakil rakyat dalam hal ini ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PDI. Artinya apa ya? Kok ya aneh juga ya. Ya kalau misalnya saya berharap Anda semua sepakat dengan saya. Kita orang beragama, ya agama semanapun saya pikir nggak boleh kan. Istilahnya mabuk-mabukan. Bahkan Papua sendiri saya dapat bacanya juga mereka nolak keras. Mereka ngerasakan justru banyak ruginya, bahkan banyak meninggal. Bahkan sekarang misalnya faktanya dilarang pun ya masih ada yang culas, curang. Bahkan seringkali misalnya kita dengar meninggal karena overdosis, meninggal karena oplosan, itu sering sekali. Di Jawa-Jawa itu ya juga sering saya dengar. Ya, jadi meninggal karena oplosan. Bahkan keterlaluan mereka kalau sampai ngoplos itu. Saya dengar dicampur baygon. Apa dia ini ya? Spiritus. Ya, jadi bodrek.
Jadi kayak buat eksperimen sendiri. Obat itu sendiri aja ditakar dengan baik dosisnya, kok ini malah dicampur basing-basing. Saya tidak ingin itu terjadi pada Anda, adik Anda, keluarga Anda. Ya. Bahkan kalau minjem cara agama, ini termasuk salah satu, kalau nggak salah ya, salah satu dari 3 dosa besar. Bahkan minum khamar atau mabuk ini termasuk bapak moyangnya kejahatan. Dulu ada cerita di mana orang ditawari, istilahnya ditawari, disuruh milih lah, mungkin dalam kondisi tertekan atau gimana, kamu milih membunuh, memperkosa, atau minum khamar. Pikirnya minum khamar yang paling murah atau paling minimal mudorotnya dibanding membunuh. Bahkan kisosnya membunuh itu kan sama, mestinya sama-sama dibunuh. Terus yang kedua, memperkosa, zina juga dosa besar. Maka dia mikirnya milihnya mabuk. Ternyata ketika dia mabuk, justru dia memperkosa, datang suaminya atau ada yang memergoinya, dibunuhlah yang memergoinya. Karena dampak dari minum khamar atau mabuk. Jadi di sini jangan-jangan levelnya udah lebih tinggi lagi daripada memperkosa, bahkan membunuh. Nah, yang mempengaruhi dosis obat itu faktor obatnya sendiri. Dia termasuk obat yang seperti apa? Obat yang misalnya window terapinya lebar. Contoh ya, kalau paracetamol itu kalau nggak salah boleh sampai 8 gram ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi paracetamol 500 mg, artinya sehari Anda boleh sampai 16 pil. Seandainya ingatan saya itu nggak salah. Ya. Artinya, ya siapa sih masa kamu kalau panas minum, atau sakit kepala minum paracetamol sampai 16 tablet, nah, keterlaluan. Ya. Tapi itu contoh obat yang window terapinya luas, ya. Untuk sampai overdosis itu ternyata dosisnya terapi itu luas atau lebar, sehingga potensi untuk overdosis itu kayaknya kecil. Karena tadi sampai 16 tablet sekalipun itu ternyata masih dalam window terapi. Kedua, faktor penderita. Sama-sama misalnya minum obat A, tapi kan ada orang yang sudah sampai efek sampingnya muncul. Ya. Sementara pasien B minum dengan dosis yang sama, obat yang sama, tidak ada masalah apa-apa. Artinya ada penderita yang hipersensitif, ada penderita yang sensitif, ada penderita yang mungkin biasa-biasa saja. Walaupun tadi yang biasa ini sebetulnya biasanya atau yang umumnya itu yang baik. Tapi kita tidak juga boleh mengesampingkan bahwasanya akan ada potensi di mana penderita tersebut termasuk orang-orang yang mempunyai kekhasan tersendiri. Yang misalnya tadi dia sensitif atau bahkan hipersensitif terhadap obat. Ketiga, waktu dan cara pemberian obat. Ini juga perlu dipertimbangkan, ya, akan menjadi yang mempengaruhi dosis. Faktor obat ini penjelasan lebih detail, bisa dilihat dari faktor sifat, fisik, sifat kimia, dan toksisitasnya atau dampak racun, istilahnya menimbulkan keracunannya. Sifat fisik ini termasuk daya larut, ya, kristal, atau bukan misalnya ya. Sifat kimia asam basa, garam, ester, pH dan pKa-nya, dan juga toksisitas. Dan suatu obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Maksudnya semakin tinggi obat itu bersifat toksik, maka dosisnya umumnya harus diberikan semakin kecil. Ya, karena kalau obat tersebut dampak atau membuat keracunan yang tinggi, maka dosisnya yang diberikan harus kecil.
Sebab kalau dosis yang kita berikan besar, nanti potensi keracunannya semakin besar. Faktor penderita bisa umur. Kita tahu misalnya bayi dosisnya saya yakin pasti lebih kecil dibandingkan misalnya seusia Anda. Bahkan nanti mungkin jangan-jangan mengecil lagi kalau lansia. Karena kita umumnya kayak kurva lonceng terbalik. Kalau seusia Anda ini mungkin lagi top-topnya, peak performance dari seluruh aspek. Ya umpama bicara integumen, kulit langsing, sinsetnya ya mungkin milik di level kamu. Di level saya 46 tahun ya mulai ngeriput-ngeriput. Nanti semakin lama jauh ke sana tambah ngeriput mencudut. Ya artinya kurvanya sudah berbalik. Tenaga misalnya di level kamu remaja atau dewasa awal, oh sedang bagus-bagus. Ya. Cuman kalau duit saya nggak tahu, apakah kamu juga sedang bagus-bagusnya atau enggak. Berat badan ini juga karena seringkali berat badan menjadi variabel yang harus diketahui untuk menentukan dosis obat. Makanya dulu beserta Pak Khairil merancang tempat tidur yang bisa mengukur berat badan karena memang berat badan ini ternyata menjadi sesuatu hal yang harus diketahui. Kalau di klinis misalnya untuk pasien berat badan untuk apa? Oh banyak. Berat badan misalnya untuk mengetahui dosis obat kalau kaitan dengan farmakologi. Kalau orang gizi berat badan biasanya diketahui untuk menentukan jumlah kalori yang harus diasupkan ke dalam pasien atau intake pasien misalnya. Kalau bidan tahu berat badan, enggak apa. Loh ibu dengan berat badan yang lebih, jangan-jangan nanti potensi anaknya juga misalnya terjadi over, maka jangan-jangan nanti pertimbangannya harus operasi. Bisa jadi ibu hamil ternyata trimester kedua, ternyata berat badannya over atau melebihi dari apa ya standar normalnya, istilahnya kartu menuju sehat kalau bayi itu, maka itu juga bisa menjadi perhatian karena pertumbuhannya kecepatan misalnya takutnya berdampak kepada bayi sehingga janinnya itu tumbuhnya juga besar berarti bayinya berat badannya besar. Kalau bayi besar misalnya sampai 4,5 kilo nanti takutnya nggak muat melalui pintu atas panggul saat melahirkan normal, akibatnya harus operasi dan lain sebagainya. Artinya berat badan ini contoh menjadi variabel yang perlu diperhatikan. Ya. Kemarin mungkin saya cerita sedikit ya, saya di PA sama anak FKM, itu saya pernah cerita atau belum ya di kelas ini, minta saya jadi pembimbing kewirausahaan. Ternyata dia anak gizi angkatan 2018, dulu saya kan pernah ngajar di FKM juga. Sebetulnya sekarang juga masih diminta. Cuman dengan pandemi ini saya kurang tahu kapan saya ngajarnya. Nah itu ya saya dulu pernah ngasih motivasi mereka misalnya kayak penelitian kami dengan Pak Khairul buat rancang tempat tidur yang bisa mendeteksi berat badan pasien. Karena kalau di rumah sakit pasiennya misalnya di intensif, ya di cicu, nicu, gicu, atau apalagi ya ICU, itu pasien-pasien dengan kondisi berat, tidak sadarkan diri, sementara dokter untuk memberikan obatnya harus tahu berat badannya. Nah, berarti tempat tidur tersebut menjadi penting, menjadi perlu. Nah, kalau anak FKM ini mencoba untuk mengajukan dia kursi yang bisa untuk mengetahui jumlah kalori atau dietnya karena dia anak gizi. Nah, saya nanya, ini kira-kira sederhananya prinsip kerjanya gimana? Apakah orangnya duduk terus kemudian tahu berat badannya nanti dikonversikan kebutuhan gizinya? Nah, kalau nggak salah dijawabnya kemarin iya. Loh, kalau seperti itu terus pasien masih bisa duduk, saya berbaik sangka berarti pasien masih bisa berdiri. Kalau pasien masih bisa berdiri, ya udah apa kurang simpelnya kalau misalnya dia berdiri terus menginjak timbangan berat badan yang berdiri itu. Nah, kayaknya mereka mulai berpikir
Kalau misalnya berpikir, oh iya ya. Sebab kalau iya berarti mohon maaf, kamu itu tidak urgent. Karena pasien yang masih bisa berdiri, nah sekarang timbangan berat badan berdiri itu berapa? 100.000 dapat nggak ya? Kayaknya kalau 200.000 kayaknya dapat. Artinya kan masih relatif murah. Kalau misalnya satu ruangan di rumah sakit disediakan cuma satu, timbangan berdiri jangan-jangan udah cukup untuk pasien misalnya di sekitaran 30-40, kayaknya masih cukup. Ya, di PSIK misalnya di labnya disediakan cuma satu timbangan, mahasiswa ingin timbang berat badan ya tinggal ngantri aja. Tapi ketika misalnya itu pasien tidak sadarkan diri, ngantri bagaimana? Nah, maka menurut saya urgenitasnya itu ada. Kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi bagaimana yang saya sebutkan tadi, misalnya pasien tidak sadarkan diri. Seks atau jenis kelamin dalam hal ini itu juga berpengaruh, ras atau ya suku, misalnya Amerika dengan Afrika, Amerika dengan Kaukasia, ya, atau di kita mungkin suku Jawa, suku Sumatera, suku Papua, Dayak dan seterusnya, maka bisa menjadi faktor pembeda. Toleransi terhadap obat, saya kira jelas. Obesitas atau kegemukan, ya, karena ternyata memang dalam dunia kesehatan boleh ya, kalau boleh saya ngomong, seandainya boleh milih kurus atau gemuk, mungkin seandainya harus milih dua itu, mending milih kurus. Tapi kalau ideal dengan gemuk, ya masa masih milih gemuk ya. Jadi karena gemuk ini sebetulnya ya dampaknya, misalnya kalau pembuluh darah semakin terbenam, nanti kaitannya dengan masalah nifus menjadi sulit. Terbenamnya itu sendiri menyebabkan potensi terjadi pelambatan atau penekanan pembuluh darah semakin kuat sehingga aliran darah misalnya tidak semakin sulit atau bisa potensi terjadi sumbatan lebih besar, iya, dan seterusnya. Ya, intinya belum lagi kerja jantung karena saking obesitasnya dia menyebabkan kerja jantungnya lebih berat. Faktor yang lain sensitivitas, ada obat yang ada pasien yang sensitif, ada yang mungkin hipersensitif, ada yang kurang sensitif. Dan terakhir kondisi patologi. Ini waktunya sebetulnya time and enroll kemarin ada di gantinya dari pemberian sampai menimbulkan efek itu kan macam-macam. Ada obat yang absorpsinya meningkat bersama makanan, contohnya yang berobat yang berlemak, ini spironolakton, rhizofulvin, ini obat-obatan yang biasanya untuk kulit. Vitamin yang larut dalam lemak itu ADEK, vitamin A, vitamin E, dan vitamin K. Sebab kalau B dan C itu yang absorpsinya meningkat bersama makanan terutama yang berlemak, maka idealnya pemberiannya setelah makan. Ada lagi obat yang tertentu sehingga interaksinya dapat dihindari. Artinya diberikan jeda bareng, berjeda atau berjarak waktu. Hanya linkomisin sekarang ini jam 9.39, anggap aja 9.30 misalnya. Maka 2 jam kemudian ya berarti jam 10.11, 11.30. 11.39 paling tidak. Penisilin dengan chloramphenicol, ini kan golongan antibiotik. Penisilin antibiotik, chloramphenicol ini, thiamphenicol antibiotik yang biasanya terpilih untuk pasien-pasien tipoid, tipes. Ya. Maka ini juga kalau memang dua-duanya mau diberikan kepada pasien, harus
harus berjam. Minimal 2 jam. Loh Pak, penisilin, antibiotik, chloramphenicol, kelompok antibiotik. Kenapa boleh diberikan dua-duanya? Ya, kalau ditanya begitu saya nggak tahu. Sebab apakah memang pasien memang harus mendapatkan ada indikasi untuk diberikan kedua macam obat tersebut. Dalam hal ini kayaknya dokternya yang ditanya. Obat-obatan melalui rektal, maka waktu pemberian obat setelah defekasi. Jangan sebelum. Ya sebelum defekasi lagi kebelet sangat pula. Nah nanti obat baru masuk, jebrot dia keluarkan di WC. Nah, jadi jangan sampai begitu, keliru. Harusnya dia setelah BAB atau PUP. Ya, oke. Kedua mahasiswa izin WC melalui chat, silakan aja. Tapi segera balik dan ikut lagi. Ini cara pemberian obat ini sebetulnya pernah diberikan macam-macamnya. Nah ini kemarin ini nanti bisa lewat aja ya. Bahkan sama ya untung ruginya oral, terus untung ruginya rektal. Ya, ini mohon maaf rektal dimasukkan sendiri. Ya sebetulnya kalau di klinis mungkin minta tolong perawat aja yang masukin. Kalau yang misalnya stay solid melalui begini cair ya kayaknya lebih enak lagi. Tinggal buka tutup sini terus kemudian dibuka apa digunting Pak? Ya seperti apa saja. Kalau ternyata modelnya model buka tutup tinggal betot aja. Tapi kalau dia modelnya harus digunting atau dipotong ya tinggal potong saja. Terus masukkan ke dalam rektal. Ini misalnya kalau untuk bayi, ya barangkali kan anak dalam posisi agak menungging, lepaskan tutup saluran keluar. Ini kalau modelnya memang buka tutup. Ya, tapi kalau misalnya modelnya misalnya dipotong kayak lem itu ya biasanya dipotong. Oleskan sedikit vaselin atau jenisnya pada ujungnya supaya mudah untuk memasukkan. Ya. Terus pada anak di bawah 3 tahun cukup memasukkan saluran keluar setelah setengah dari panjang. Masukkan sekarang lebih setengah. Pada anak yang lebih besar masukkan seluruh. Perhatikan atau perhatian pada waktu mengosongkan cup saluran keluar harus dalam posisi lurus ke bawah. Ya, jadi pada waktu mencet obatnya itu maka ditegakkan. Terus bila cup telah dikosongkan, cup dipijit, terus pada waktu mencabut kembali, biarkan anak pada posisi semula, kedua pantat dirapatkan selama beberapa menit. Ya, ini bahkan kalau perlu dibantu oleh perawatnya ya, untuk merapatkan pantat kanan maupun kiri pasien. Dalam hal ini untuk anak-anak tapi. Ini kalau rotor parenteral kemarin saya pikir sama, bahkan ini foto kemarin atau gambar ini juga ada. Kalau inhalan ya pakai ya disedot. Ini kemarin juga pengaruh. Nah ini kita terus. Ini sebetulnya benar dosis atau tepat dosis salah satu dalam 12 tepat. Ya, bahkan di sini dari 11 hal ini ternyata nomor 3 juga benar dosis. Ini beberapa mungkin dalam hal ini rumusnya. Saya coba yang ada. Nanti insya Allah di dalam ada rumus-rumus ini. Cuman ini saya kumpulkan di dalam satu judulnya. Misalnya DA sama dengan M dibagi 150 kali DD dalam satuan miligram. Ya, DA itu dosis anak, M itu umur anak, DD dosis dewasa. Ini sama, misalnya DA itu dosis anak, 6 ini berarti umur anaknya dalam satuan tahun. Bukan hari, bukan minggu, bukan juga bulan. Sebab kalau Pak, anak memangnya bagusnya hari atau
tahun atau bulan? Ya, saya pikir untuk semua umur itu untuk sama ya, tahun kayaknya satuannya. Tapi kalau berat badan katanya kan enggak. Untuk bayi baru lahir mungkin kita lebih familiar. Berapa bayinya, Bu? 3.200. Artinya 3.200 kan bukan satuannya kilogram toh. Kalau 3.200 kilogram lah, berarti 3 ton 2 pikul. Mana ada bayi baru lahir 3 ton 2 pikul, mungkin bayinya dinosaurus. Baik, artinya kalau berat badan itu tidak tertutup kemungkinan dia masih satuannya enggak kilogram. Walaupun untuk berat badan yang umum seperti Anda, saya, usia remaja, dewasa, lansia itu sudah semuanya sepakat kayaknya. Satuannya kilogram. Ada lagi nanti rumusan dosis yang diprogramkan dibagi dosis yang tersedia kali jumlah yang tersedia sama dengan jumlah yang diberikan. Ini misalnya contohnya 250 mg, ini adalah dosis yang diprogramkan. 1000 mg dosis yang tersedia, jumlah yang tersedia 10 cc, 2,5 itu adalah jumlah yang diberi. Ini sebetulnya masih klarifikasi istilah, ada udah lazim. Apa itu dosis toksis, apa dosis minimal, apa dosis maksimal, dosis terapeutik atau indoterapi ya. Dosis lazim dan juga lethal dose atau dosis membunuh. Ya, dulu pernah dengar film atau pernah lihat judul film Lethal Weapon, senjata pemusnah atau senjata pembunuh. Biasanya nggak tahu sih filmnya apa, semacam kayak Terminator, film-film laga, tapi yang sudah pakai apa ya, persenjataan mutakhir kali ya. Jadi lethal dose atau dosis lethal itu ada dosis yang mungkin cukup untuk mematikan. Tapi mematikan di sini jangan diterjemahkan mematikan dalam sisi biologis loh ya. Artinya kalau lethal dose itu misalnya kalau dia diminum kan misalnya kalau dosisnya sudah sampai berlebihan atau lethal dose bisa menyebabkan mati orang tersebut. Ada benarnya sih. Kalau itu yang udah paling berat mungkin. Lethal dose ini sebetulnya mematikan ini juga misalnya mematikan kepada organ saja. Misalnya dia minum obat ternyata menyebabkan gagal ginjal. Artinya ginjalnya tidak berfungsi. Nah, ya berat berarti salah. Di mana karena keteledoran atau kesalahan di dalam memberikan obat sampai menyebabkan matinya ginjal atau gagal ginjal. Misalnya karena pemberian obat ternyata menyebabkan gagal jantung. Nah, ya, berarti jangan-jangan sudah lethal dose. Ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam dosis obat. Lansia, karena ini juga titik kritis, di mana dia bahkan vaksin COVID saja itu termasuk salah satunya tidak direkomendasikan untuk lansia. Makanya kenapa misalnya saya, seusia Anda dianjurkan untuk vaksin? Ya karena misalnya untuk lansia dengan keterbatasan, terus kemudian penurunan semua fungsi, ya bahkan fungsi imun dia juga misalnya menurun atau rendah, maka ketika kita ikut vaksin jangan-jangan kita melindungi tertularnya virus kepada lansia. Kenapa? Karena misalnya kita termasuk orang yang sudah diberi vaksin harapannya kebal. Artinya memang kita yang disuntik, mungkin kita yang merasakan, bahkan kita mengeluh yang sakitnya, tapi kenapa lansia yang juga untung? Nah, tadi ya. Karena sebetulnya yang namanya penularan itu pasti ada subjek, ada objeknya. Ada si penular, ada yang menerima tular. Lansia
usia 65 tahun lebih sensitif terhadap obat. Sirkulasi darahnya berkurang, darah berkurang, bahkan fungsi faal hati juga bermasalah, ginjal juga bermasalah, eliminasi juga lambat. Makanya dosisnya untuk usia yang 65 sampai 74 tahun itu dosis biasa dikurangi 10%. Ya, misalnya dosisnya adalah 500 mg kali 3, artinya 3 kali sehari. Berarti dosis dia selama 24 jam itu adalah 3 kali 500 mg, berarti 1.500 mg. Misalnya saya minum Ponstan 3 kali 500 mg, berarti dosis saya yang tepat adalah 3 kali 500 mg atau alias 1.500 mg per hari. Nah, kalau dia misalnya saya berubah menjadi lansia atau bertambah usia menjadi lansia, maka dosis obatnya kurangi 10% bila usia saya antara 65 sampai 74 tahun. Kurangi 20% bila usia saya 75 sampai 84 tahun. Dan bila usia saya lebih dari 85 tahun, dosis biasanya terus dikurangi 30%. Antikoagulan, fenilbutason karena albumin darah berkurang, pengikatan obat protein kurang, obat bebas berlebihan sehingga dapat menyebabkan keracunan. Barbiturat, intrazepam, opioid, psikotropika, ini kerusakan umum pada sistem saraf. Adrenalin adalah obat pada dosis biasa, ini bisa lanjutkan ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Digoxin, insulin, adrenalin adalah obat yang pada dosis biasa itu bisa kalau diberikan pada pasien yang lansia itu menyebabkan keracunan. Digoxin ini obat-obatan untuk pemacu jantung, insulin ini obat-obatan biasanya pada pasien diabetes, ya. Baik yang tipe 2 apalagi tipe 1. Adrenalin itu yang saya tahu misalnya obat-obatan pada pasien dengan asma. Nah, ini kalau pada lansia itu kalau di Kementerian Kesehatan kalau salah usia 65 tahun ke atas. Walaupun ini nyambung dengan yang tadi, slide yang sebelumnya, di mana kalau di sini juga pakai di atas atau sama dengan 65 tahun. Nah, digoxin, insulin, adrenalin itu bisa menyebabkan keracunan pada lansia. Terus kalau anak kecil, nah memang ini di kutub yang apa ya, yang lansia atau anak kecil itu menjadi titik-titik waspada. Memang yang bandel, yang apa peak performance itu ya usia-usia kayak Anda ini. Anak kecil, pediatrik, apalagi neonatus itu yang bayi baru lahir di bawah 28 hari terus berat badannya kurang. Nah, itu neonatus. Lebih rentan lagi kalau misalnya kondisi seperti itu. Misalnya lahir cuma 1.000 gram atau 1 kilo. Ya, artinya kayak semacam keguguran tapi bukan keguguran yang meninggal ya, bukan. Jadi ya abortus misalnya, terus ternyata dia bayinya masih hidup. Sehingga sederhananya neonatus itu kalau nggak salah berat badannya kurang dari 2,5 kilogram sampai usianya 28 hari disebut neonatus. Kalau misalnya lahir berat badannya normal itu
Sampai 28 hari belum tidak disebut neonatus. Neonatus ini karena mungkin berat badannya kecil, ya tadi kurang dari 2,5 yang saya pahami. Ya, lebih rentan terhadap misalnya fungsi hatinya, fungsi ginjal dan sistem enzimnya belum berkembang matang. Maka sangat potensi kalau takaran atau dosis obatnya tidak tepat itu sangat berpotensi terjadi masalah. Chloramphenicol ini obat-obatan dulu drug of choice-nya tipoid. Ada lagi misalnya tiampenicol yang grup-grup nikol-nikol itu. Maka ini bisa menyebabkan pada anak kecil atau pediatrik menyebabkan gray baby syndrome. Ya, jadi ya gray ini keabu-abuan ya. Jadi nanti wajahnya itu pale pucat atau bahkan kebiruan. Letargi pada matanya. Gray baby syndrome ini jarang, tapi potensialnya kalau muncul itu bisa fatal. Kenapa? Karena toksik, efek toksik dari chloramphenicol. Jadi walaupun kasusnya jarang, tapi kalau bayi tersebut kena, itu ternyata dampaknya bisa fatal. Baik, ini mungkin mulai hitung-hitungan. Ada rumus yang ini diberikan cocok untuk usia anak antara 1 sampai 12 tahun. Dosis anak sama dengan N usia dibagi N usia lagi ditambah 12 kali DD dosis dewasa. Baik, ini ada kasus. Hitung coba. Anak usia 6 bulan mengalami demam tinggi. Untuk menurunkan panas, anak tersebut mendapatkan resep obat paracetamol sediaan 500 mg. Berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut? Yuk, silahkan hitung. Monggo dijawab. Untuk soal pertama, bebas siapa saja yang mau atau berkenan jawab. Saya waktu tapi ya, untuk ngitungnya kayak pakai rumus hukum aja ya. 1 menit dari sekarang. Ya belum, sekarang saya akan stop watch. Mulai dari sekarang hitung 1 menit. Mulai dari 3, 2, 1, mulai. Lima 15 detik lagi. Tujuh, 8, 9, setor. Yuk, siapa yang mau nyoba jawab? Berapa dosis anak tersebut? 20 bukan, Pak? 20. Ya sebetulnya saya nggak ngitung. Kan dosis anak sama dengan N dibagi N terus ditambah 12 kali DD. Ada jawabannya enggak ya? Enggak ada, sudah rumus yang lain. Anaknya tadi dosis anak yang ditanya. Terus N-nya usia 6 bulan. Terus dibagi N ditambah 12 ya. 6 tambah 12 berapa? 18. Ya, 6 per 18 kali dosis dewasa 500 mg. Berapa itu? 6 per 16 itu sepertiga enggak? Ya. 6 kali 3 kan 18. Oke. 1/3 kali 500 berarti 500 bagi 3. Bukan 20 kayaknya.
166,6 Pak. 166,6 Pak. 66,666 sampai mengot lah ya. Oke. Jadi yang coba saya nanya, yang jawab 20 tadi gimana ngitungnya? Salah pakai rumus, Pak. Hah? 20, Pak. Salah pakai rumus, Oh, Pak. salah pakai rumus ya. Oke. Iya, tadi tuh dibagi ini 150, Pak. Lihat di Google tadi. Jadi belum kelihatan yang rumus yang ini tadi, Pak. Oh. Baik. Ini Tapi pakai Bapak, ini yang N-nya itu usianya tahun, Pak, jadi bukan 6, Pak. Harusnya 0,5 setengah tahun. Oh, tadi apa? 6 bulan, Pak. Kan 6 bulan. Ya betul. Mungkin kalau saya buat soal nggak mau jadi tahun aja ya. Karena kalau bulan malah ngerepoti soalnya. Karena gini loh ya, tahun kalau dalam teman-teman buat skripsi itu, mohon maaf bukan tahun, usia. Usia itu kalau dalam skripsi itu adalah biasanya definisi operasionalnya itu adalah hari atau ulang tahun terakhir yang ia selenggarakan. Sekarang kalau anak berusia 6 bulan itu sudah ulang tahun belum? Belum kan? Ya, belum ulang tahun. Tapi kalau umpama iseng-iseng aja ya, seandainya ini setengah, dapatnya berapa? 20, Pak. Oh, usianya setengah, dapatnya 20 ya, berarti ya benar ya. Berarti masukin ke rumus ini tadi, DA sama dengan setengah dibagi setengah tambah 12, berarti setengah per 12 setengah kali 500. Wes hitung dulu aja. Setengah dibagi 12 setengah berapa? Terus kalikan 500. Hasilnya 20 ya? Ya, Pak. Oh ya, Iya, Pak. 20, Pak. benar juga ya. Tapi kalau saya misalnya buat soal, ini mohon maaf, bisa jadi ini ngambil saya dulu. Ya, kalau nanti ke depan misalnya saya ini bisa, ini saya anggap tahun aja. Karena tadi ya, masih bisa diperdebatkan. Kalau 6 bulan itu kalau dijadikan satuan tahun, apakah setengah tahun? Ya mungkin masih bisa. Tapi kalau meminjam cara-cara skripsi itu nggak bisa. Karena usia itu adalah tahun di mana istilahnya usia itu definisinya adalah ulang tahun terakhir. Jadi kalau misalnya Anda baru ulang tahun terakhirnya 19, terus besok ulang tahun, maka usia Anda hari ini masih terhitung 19. Padahal tinggal sehari lagi untuk genap 20 tahun. Tapi tidak dibulatkan. Tidak dibulatkan. Baik. Saya pikir benar dua-duanya berarti ya. Ada lagi rumus Augsburger. Kalau usia 2 sampai 12 bulan, tapi ini bulan loh ya, itu sama dengan M ditambah 13% kali D. M ini usia dalam satuan bulan. Ya. Kalau N ini usia dalam satuan tahun. Karena kalau untuk N itu yang sudah usia 1 sampai 11 tahun dan juga yang kelompok 12 sampai 16 tahun versi Augsburger ini. Nah D ini mohon maaf loh ya agak beda karena tadi DD dosis dewasa, tapi ini D saja. Ya mungkin karena yang menyampaikan beda. Augsburger dengan yang kan beda orang saya yakin. Ya sehingga ya sah-sah saja sih dia melabeli DD atau D besar. Ya walaupun mohon maaf kalau Asperger itu orang saya nggak tahu misalnya orang Swedia ya saya juga memangnya kenal Pak dosis dewasa. Ya ini mohon maaf ini mungkin diterjemahkan dalam bahasa kita ya. Tapi intinya saya cuma mau mengingatkan D besar dengan DD yang tadi yang pakai yang ini D besar sama. Yaitu kepanjangan dari dosis dewasa. Ya. Jadi kalau rumusnya Asperger ternyata tuh perlu dipahami titik kritisnya yaitu ada yang satuannya bulan, ada yang satuannya tahun. Nah untuk tahun ada 2 kelompok yaitu 1 sampai 11 tahun dan 12 sampai
16 tahun atau remaja. Ada lagi rumus berdasarkan berat badan. Ini yang menyampaikan adalah Clark. W itu berat badan. Mungkin agak mudah ingatnya weight ya, berat badan. Dibagi 68, ya saya nggak tahu dapat dari mana 68 ini si Clark. Mungkin hasil penelitiannya. Terus boleh nggak Pak itu dianggap konstanta? Kayaknya nggak pas ya. Jadi intinya Clark ini membaginya dengan 68. Kalau mau tanya dari mana angka 68, langsung aja tanyanya sama Clark, jangan sama saya. Terus kali dosis dewasa D. Ada contoh soal enggak ya? Ya, ini ada 2. Monggo dipilih, bebas mana yang mau diselesaikan dulu. Atau kalau mau dua-duanya boleh, kerjakan 2 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, mulai. Sudah 1 menit, mestinya sudah selesai 1 soal. Tiga 30 detik lagi. Delapan, 9, habis. Yuk, sudah 2 menit. Nomor 1 siapa? Boleh unmute terus sampaikan jawabannya. Silakan untuk yang nomor 1. Atau bebas nomor 2 dulu juga boleh. Silakan sampaikan. Tapi jangan lupa di unmute ya. Karena ini saya lihat masih banyak rata-rata mute. Yuk, silakan. Izin, Pak. Ya. Ya, untuk yang nomor 1 itu 150 ya, Pak? Apanya? Ini Dosisnya? dosisnya. Oh, yang ini 250. Mana? Sehingga saya nggak ada amoksisilin 150. Satu lagi ini 500 ini kemasannya. Kalau kayak gitu gimana? Ya monggo dipilih aja. Kalau mau dua-duanya ya boleh. Itu untuk dosis dewasanya, Pak. Untuk dewasa setahu saya mungkin yang sering ini, yang 500. Berarti untuk anak-anaknya kalau dewasa 500, 300, Pak. Kalau untuk anak-anaknya yang berusia 10 tahun, maksudnya nomor 1 ya? Iya, Pak. Kalau dosis dewasa 500. Baik. Masih ingat rumusnya? Dapat dari mana 300-nya? Anda pakai rumus Asperger atau pakai rumus Clark? Rumus Asperger, Pak.
Burger. 5N ditambah 10% kali D. Usianya 10 tahun, berarti pakai yang ini ya. Yang nomor 2 ya. 4N ditambah 20% kali dosis dewasa, benar? Ya, Pak. Ya, Pak. 4 kali 10 tahun berarti 40. Ditambah 20%-nya dosis dewasa. 20% itu istilah lainnya 1/5. Dosis dewasa 500 berarti 100 ya. Bukannya 140? Gimana cara ngitungnya? 4 kali 10 ditambah 20%. Ini 20. Itu digabung, Pak. Itu digabung, Hah? Pak. Itu kan dalam kurung persennya. Persennya dalam kurung 4N plus 20. Jadi itu ditambah dulu, habis itu dikali yang 100%-nya, Pak. Gitu. Hasilnya berapa? Ya, yang 300 tadi, Pak. Jadi 4 kali 10. 4 kali 10, 40 tambah 20, jadi 60%. Jadi 60 tuh dikali persennya, jadi 60% kali 500. Gitu. Oke. Jadi 4 kali 10, 40 ditambah 20, satuan persen. Ya. Berarti dia, ini Ahmad Gufron lagi di pesawat kuliah. Ya, jadi kata Ahmad Gufron tadi, kayaknya masuk akal. Jadi 4 kali 10 ditambah 20, hasilnya 60%, baru dikalikan dosis dewasa. Coba. Kalau umur itu dimasukkan dipakai rumus yang bawahnya, mestinya semakin gede umurnya, harusnya dia dosisnya makin tinggi. Tadi kalau pakai cara Gufron yang sama tadi, 5 kali 10, misalnya masih 10 tahun, tapi nggak boleh ya, dia harusnya usianya, misalnya usianya 15, berarti 5 kali 15 itu 75. Ditambah 10, 85%. Oh iya benar. Jadi 85% kali dosis dewasa. Berarti kali 500. 85% dibandingkan 60% ya gede yang 85%. Oke, betul seperti itu. Terus sekarang yang nomor 2. Ini 91,9 bukan, Pak? Oke, yang jawab saya dengar intinya 91,9 ya. Ya, Pak. Pakai rumus yang kelas. Yang bawah. Berat badan dibagi 68 kali dosis dewasa. Dosis dewasa kita tahu tadi untuk chloramphenicol ini 250. 250 gram. Ini bukan 200 loh ya. Oke, mungkin yang buat 200 ya nggak apa-apa karena ini mungkin di layar monitor kita tidak terlalu jelas ya. Tapi kalau saya sebutkan ini 250 mg. Jadi tinggal berat badannya kita tahu 25. 25 dibagi 68 kali dosis dewasa tadi 250. Maka hasilnya tadi ya 91 ya. Iya, Pak. 91,9. Oke lah. 91,9 ya. Pokoknya nanti bisa dicek pakai kalkulator lagi ya, dihitung sendiri. Baik. Ada lagi rumus berdasarkan luas permukaan tubuh. Metode ini adalah yang paling tepat karena ada korelasi langsung antara luas permukaan tubuh dengan kecepatan metabolisme obat. Kenapa? Cuman mungkin lebih rumit ya, karena ini sebetulnya metode yang kemudian mengkonversikan dari luas permukaan tubuh. Kita tahu sebetulnya misalnya anak usia 12 tahun, faktanya kan berat badannya bisa beda-beda. Anak 10 tahun, faktanya misalnya berat badannya berbeda-beda. Dan pasti, ya saya bilang pasti, mereka yang berat badannya lebih, berarti mohon maaf, bentuk fisiknya ya memang lebih besar kan. Ya, dan luas permukaan tubuhnya pasti lebih besar juga. Sehingga
metode ini adalah yang paling tepat. Ya, karena memang ada korelasi atau ada hubungan antara luas permukaan tubuh dengan kecepatan metabolisme obat. Di sini rumusnya adalah BSA, singkatan dari luas permukaan tubuh dalam meter kuadratnya sama dengan akar tinggi badan kali berat badan dibagi 3.600. Tapi itu untuk yang dewasa. Kalau untuk anak-anak dosisnya sama dengan BSA ya, per meter ya, untuk meter perseginya ini M-nya ini ya, dibagi 1,73 kg kali dosis dewasa. Ada contoh hitung-hitungan enggak ya? Sayangnya enggak ada. Ya. Nah, ini sudah satuan. Untuk berat kilogram itu konversinya atau sebanding atau sama dengan ini sebetulnya ya satuan internasional dan teman-teman mungkin sudah familiar. Terlepas saya semalam ngeresponsi yang kakak tingkat. Ternyata ya saya ngerasakan kadang saya ajak hitung-hitungan itu ada yang lambat. Ya, mungkin saya harus berpikir bahwasanya mahasiswa keperawatan memang lebih kuat di sisi hafalan. Ya, kedokteran umum itu mungkin kuat-kuat di hafalan-hafalan. Ya, tapi ada orang yang kuat hafalan tapi hitungannya tidak terlalu kuat. Ya. Ada yang sebaliknya kuat di hitungan tapi hafalannya tidak terlalu kuat. Artinya memang kita harus akui bahwa ada orang mempunyai karakteristik masing-masing lah. Dan itu saya kayak anak aja misalnya ada yang kuat baca, ada yang kuat ngitung gitu ya. Yang repot ada yang kuat main gitu aja. Baca tidak, ngitung tidak, mainnya game yang kuat ya. Loh Pak, sekarang kan ada orang yang pintar main game dapat penghasilan besar. Ya ada juga, tapi saya berpikirnya masa cari duitnya dengan main game ya. Ya kecuali karena nanti takutnya ditanyai di sana itu. Untuk volume saya kira juga jelas 1 liter itu sama dengan 1000 cc. Ya, konversi gram ke miligram dan sebaliknya juga harus paham. 1 gram itu 1000 miligram, 2 gram berarti ya 2000 kalau dijadikan miligram. 1,23 gram kalau dijadikan miligram ya 1230. Ya, alihkan 1000. Saya kira itu hitung-hitungan sederhana, bisa dicermati, dipahami. Ini contoh. Oh, sebelum jawabnya. Sediaan obat, bukan bobat itu, keliru. Sediaan obat berbentuk krim 1%. Berapa miligram dalam 1 gram obat krim tersebut? Obat bentuk krim. Misalnya krim itu, ya teman-teman juga udah harus familiar. Pasta beda dengan krim, beda dengan jelly. Pasta yang gampang pasta gigi, krim yang gampang es krim. Nah, ya. Terus kalau jelly, oh jelly drink lah. Kalau teman-teman beli punya rambut kan ada yang bentuknya jelly, ada yang bentuknya krim. Nah, sekarang sediaan obat berbentuk krim 1%. Berapa miligram dalam 1 gram obat krim tersebut? Berapa? Ini sebetulnya ada jawabannya tadi di bawahnya. Halo? Ada yang nyoba jawab? Basing-basing dulu kalau misalnya 1000 miligram Pak. 1000. Berapa? 1000 miligram. 1000 miligram. Mungkin ada yang lain? Sepuluh bukan Pak. Soalnya itu 1% 10. dari krim Ya. ya Pak.
Oke, dibungkus dulu aja, nanti kita buka jawabannya. Ada yang lain? Ada yang jawab 1000, ada yang jawab 10, coba ada yang jawab 100 gitu ya, tambah mantap ya. Ada yang 10, 100, 1000. Wes, saya jawab 100 aja lah ya, biar seakan-akan ada yang milih. Ya. Karena soal yang baik itu sebetulnya potensi semua pilihan itu terpilih. Kan soalnya sampai E Pak pilihannya, ya udah berarti ada yang jawab 1, ada yang jawab 10.000 lah, pas lah. 1, 10, 100, 1000 dan 10.000. Baik. Ini jawaban yang benar adalah 10. Ya. Dari mana? 1% sama dengan 1 gram per 100 gram. Karena 1% itu kan 1/100. Ya. Itu sama saja dengan 0,01. 0,01 kan ya 1/100. Jadi 0,01 kali 1000 mg, hasilnya 10 mg per gramnya. Karena yang ditanya dalam 1 gramnya. 1% tadi, karena ini sediaan krim bentuknya miligram, ya berarti kan 1/100 mg. Mohon maaf, 1/100 gram. 1% itu. Ya. Tapi yang ditanya ini berapa miligram? Ya kalau maka tinggal ngalikan tadi 0,01 kali 1000 miligram. Kalau ini 10 pangkat minus 2 itu artinya ya 0,01. Ya, sama dengan yang di sini tadi. Kali 10 pangkat 3 ini sebetulnya karena 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Hasilnya sama. Tapi ini juga ada catatan, larutan 1% sama dengan 10 mg per mililiter. Itu kalau 1%. Kalau 10% berarti tinggal nambahi 0. Berarti 100 mg per mililiter. Mililiter itu sama dengan cc loh ya. Sama dengan cc. Terus kalau kapsul ada rumus jumlah yang diminta sama dengan dosis yang diminta dibagi dosis yang tersedia kali 1 tablet. Ini kalau kapsul. Nah, sekarang ada soal. Berapa tablet dikoksin diperlukan untuk mendapatkan dosis 0,125 mg. Catatan 1 tablet sama dengan 625 mikrogram dikoksin. Mikro ya, ini mikro. Mikrogram dikoksin. Berapa tablet yang dibutuhkan? Ya, berapa tablet dikoksin diperlukan untuk mendapatkan dosis 0,125 mg. Catatannya 1 tablet sama dengan 62,5 mikrogram. Dikoksin ini obat-obatan jantung, jadi jangan kaget kalau satuannya kecil-kecil. Bahkan kalau di rumah sakit atau di klinis, pemberiannya biasanya menggunakan alat bantu namanya siring pump. Jadi kayak sepet pompa, tapi pemompanya itu menggunakan bantuan alat, ya, pakai istilahnya listrik atau baterai. Jadi istilahnya karena dosisnya itu misalnya kecil, terus diberikannya dalam waktu yang lama, nah itu kalau tangan perawat yang megangi ya bisa sengklek. Ya, nanti yang bekerja itu alatnya tadi, misalnya cuman dilarutkan menjadi 10 cc misalnya. Dimasukkan dalam waktu 5 jam. Kalau kebayang.
cuman 10 cc, waktunya 5 jam. 10 cc itu berapa ya? Anda punya aqua gelas itu 240 cc. Ini cuma 10 cc loh ya. Jadi sedikit. Ya, sedikit sekali. Terus diberikan waktu 5 jam kan lama sekali. Baik, kembali ke soal. Dapat berapa? 0,002, Pak. 0,002. Coba muka-muka ada kuncinya. 2 tablet. Jawabannya adalah 2 tablet. Bukan 0,002. Belum dikonversi tadi, Pak. Oh, belum dikonversi. 0,125 mg sama dengan 0,125 kali 1000 mikrogram. Artinya miligramnya dirubah menjadi mikrogram dulu. Hasilnya 125 mikrogram. Kalau satu tablet sama dengan 62,5 mikrogram, berarti berapa ya? Berarti tinggal 125 dibagi 25,5 mikrogram. Satuannya mikrogram tentu saja. Ya, hasilnya 2. Hasilnya 2 tablet. Kalau obat cair, rumusnya adalah dosis yang diminta dibagi dosis yang tersedia kali volume yang tersedia. Sudah 10,27. Sampai 10,5 ya kita. Setelah ini dosennya siapa? Dokter Dwi, Pak. Ya, karena dari kedokteran mungkin saya ini slide-nya masih banyak nggak ya? Halo? Di depan tadi. Ya, termasuk sebetulnya penimbangan dan perhitungan jumlah tablet yang diambil ya juga betul. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai ini sebetulnya perhitungan mungkin jelimet kita untuk tahu saja, karena sebetulnya untuk perkara seperti ini mungkin apoteker yang harusnya lebih pas mereka mengerjakan. Ini terakhir misalnya berapa kecepatan aliran diperlukan untuk memasukkan 500 mg mililiter atau cc dextrosa. Ini kalau infus selama 8 jam. Catatannya kecepatan infusnya 15 tetes per cc-nya. Itu bisa, itu jawabannya. 8 jam dan seterusnya, ini jawabannya hingga harus dilakukan konversi. Mungkin itu sekarang jam 10.30 tepat, mungkin izin ya karena ada dosen lain dari kedokteran